Assalamualaikum, hai semua, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Afatul Aulia dari Unit 2, Prodi Bimbingan Konseling dan Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Kali ini saya akan berbincang atau sharing tentang perkembangan sosio-emosional pada masa dewasa awal. Adapun perkembangan identitas pada peralihan masa dewasa. Keadaan sosio-emosi pada diri individu dapat menentukan keberlangsungan hidupnya. Charlson membuktikan bahwa usia 20 tahun pertama kehidupan seseorang dapat menentukan keadaan sosio-emosi pada usia dewasa. Hasil penelitian lain menyatakan keadaan temperamen pada masa dewasa dapat terkendalikan secara baik. Orang dewasa yang pada saat anak-anak memiliki temperamen yang mudah akan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan dengan mudah. Lain halnya dengan orang dewasa pada saat anak-anak mendapat kekanan pada temperamennya akan kurang bersikap dalam memahami kehidupannya. Sedangkan orang dewasa pada saat anak-anak yang dapat mengontrol emosinya dengan baik, cenderung dapat mengontrol emosinya pada masa dewasa secara efektif. Kebanyakan orang dewasa awal berada di puncak kesehatan, kekuatan, energi, dan daya tahan, serta di puncak fungsi sensori dan motorik. Kesehatan pada sebagian orang dipengaruhi oleh faktor perilaku, namun dapat juga dipengaruhi oleh faktor gen kesehatan yang mempengaruhi oleh faktor perilaku seperti aktivitas fisik. Perilaku merokok, menggunakan alkohol dan obat-obatan terlarang. Diet atau mengontrol berat badan akan berpengaruh besar terhadap kesehatan sekarang dan masa yang akan datang. Kesehatan yang dipengaruhi oleh faktor gen seperti psoriasis, diabetes, anemia, sel darah merah yang berbentuk bulan sabit, dan lain-lainnya. Pada masa dewasa awal ini terdapat pula 3 masalah penting yang berkaitan dengan masalah reproduksi, seperti gangguan yang menyebabkan ketidaknyamanan fisik dan ketegangan emosi secara 2 minggu sebelum menstruasi, seperti lelah, sakit kepala, kram, bertambahnya berat badan, cemas, dan lain-lainnya. Dan adapun perkembangan kepribadian. Dewasa awal merupakan satu tahap yang dianggap kritikal selepas alam remaja. Ia dianggap kritikal karena disebabkan pada masa ini manusia berada pada tahap awal pembentukan karir dan keluarga. Pada peringkat ini, seseorang perlu membuat pilihan yang tepat demi menjamin masa depannya terhadap pekerjaan dan keluarga. Pada masa ini juga seseorang akan menghadapi dilema antara pekerjaan dan keluarga. Berbagai masalah mulai timbul terutama dalam perkembangan karir dan juga hubungan dalam keluarga. Dan masalah yang timbul tersebut merupakan salah satu bagian dari perkembangan sosio-emosional. Sosio-emosional adalah perubahan yang terjadi pada diri setiap individu dalam warna efektif yang menyertai setiap keadaan atau perilaku individu. Menurut teori Erskine, tahap dewasa awal yaitu mereka di dalam lingkungan umur 20-an ke 30-an. Pada tahap ini manusia mulai menerima dan memikul tanggung jawab yang lebih berat. Pada tahap ini juga hubungan intim mulai berlaku dan berkembang. Dan ada juga intimasi. Sebagai besar golongan dewasa muda telah menyelesaikan pendidikan sampai taraf universitas dan kemudian mereka segera memasuki jenjang karir dan pekerjaannya. Kehidupan psikososial dewasa mulai makin kompleks dibandingkan dengan masa remaja. Karena selain bekerja, mereka akan masuki kehidupan pernikahan, membentuk keluarga baru, memelihara anak-anak, tetap memperhaukan orang tua yang makin tua. Selain itu, dewasa muda mulai membentuk kehidupan keluarga dengan pasangan hidupnya yang telah dibina sejak masa remaja atau masa sebelumnya. 1. Mencari menemukan calon pasangan hidup.
Secara melewati masa remaja, golongan dewasa muda semakin memiliki kematangan fisiologis seksual, sehingga mereka siap dengan lawan jenisnya asalkan memenuhi persyaratan yang sah, yaitu perkawinan resmi. Tentu saja perkawinan tersebut dilakukan atas dasar cinta dan yang romantis dan cinta yang penuh afeksi atau kebersamaan. Dan yang kedua, membina kehidupan rumah tangga. Papalia, Alt, dan Feldman menyatakan bahwa golongan dewasa muda berkisar antara 21 sampai 40 tahun. Masa ini dianggap sebagai rentang yang cukup panjang, yaitu 20 tahun terlepas dari panjang atau pendek rentang waktu tersebut. Golongan dewasa muda yang berusia di atas 25 tahun umumnya telah menyelesaikan pendidikan minimal setingkat SLTA, SMU sekolah menengah umum, akademik atau universitas. Selain itu, sebagian besar dari mereka yang telah menyelesaikan pendidikan umumnya telah memasuki dalam pekerjaan guna meraih karir tertinggi. Dari sini mereka mempersiapkan dan membukukan diri bahwa mereka sudah mandiri secara ekonomis. Artinya sudah tidak tergantung lagi pada orang tua. Sikap mandiri ini merupakan langkah positif bagi mereka karena sekaligus dijadikan sebagian persiapan untuk masuki kehidupan rumah tangga yang baru. Namun sebelum mempersiapkan membina rumah tangga, ada beberapa orang yang melakukan fase pertama, yaitu leaving home and becoming unsingle, yaitu proses di mana remaja menjadi orang dewasa dan keluar dari keluarga asalnya untuk sementara waktu karena ingin merasakan hidup mandiri dan mempunyai privasi. Yang ketiga, meniti karir dan rangka menetapkan kehidupan ekonomi rumah tangga. Salah satu tugas perkembangan seorang telah memasuki masa dewasa awal adalah masuk ke dunia kerja dan karir. Dalam proses perjalanan dalam fase ini, seseorang ditunutkan untuk dapat menentukan jenjang karir yang tepat bagi dirinya. Seseorang individu dalam menjalani hidupnya di tengah fase ini diharapkan sudah memiliki pekerjaan dan layak menjaminnya. Terdapat beberapa aspek-aspek kerja harus diperhatikan pada seseorang yang telah memasuki fase dewasa. Di antaranya adalah usia, peran, jenis kelamin, perilaku dan performance, dan bagaimana kecenderungan pekerjaan dan dalam keluarga. Dalam memasuki dunia kerja, seseorang yang memasuki fase usia dalam awal harus melakukan tahap-tahap penyesuaian pekerjaan antara lain. Yang A, pilihan pekerjaan individu dalam memilih bidang pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat, kompetensi, dan faktor-faktor psikologis lainnya sudah ketika bekerja, kesehatan mental dan fisiknya dapat dikelola. Yang B, stabilitas pilihan pekerja. Dalam memilih pekerjaan, individu harus melakukan dengan mantap dan berpindah-pindah kerja masih dapat dilakukan di usia awal dewasa dini. Dan yang C, penyesuaian diri dengan pekerjaan. Proses penyesuaian diri dengan jenis pekerjaan yang telah dipilih meliputi sifat dan jenis pekerjaan, melakukan adaptasi dengan teman sejawat kerja, pemimpin lingkungan kerja, dan aturan-aturan lain dalam dunia kerjanya. Di dalam aktivitas kerjanya, orang dewasa awal cenderung jarak untuk masuk kerja karena alasan kesehatan daripada pekerjaan yang lebih tua. Mereka memiliki kemampuan aritmatika dan kemampuan lainnya yang lebih baik daripada pekerjaan yang lebih tua. Dan yang 4, dampak usia, seks, dan faktor keluarga terhadap perkembangan karir dan kepuasan kerja. Dampak usia terhadap perkembangan karir adalah individu yang memasuki fase dewasa awal di dalam aktivitas kerjanya. Orang dewasa awal cenderung jarang untuk masuk kerja karena alasan daripada pekerjaan yang lebih tua. Mereka memiliki kemampuan aritmatika dan kemampuan lainnya yang lebih baik daripada pekerjaan yang lebih tua.
Kepuasan pada sesuatu pekerjaan memiliki kaitan yang erat dengan proses kehidupan. Indikasi-indikasi kepentingan ini berkaitan dengan aspek kesetiaan dan kesehatan. Ketika orang bekerja mengalami ketidakpuasan dengan hasil pekerjaan, keadaan ini seringkali dipengaruhi oleh sejenis stresor yang kuat, atau stresor tersebut dapat berupa masalah seksual, kurangan dukungan dari keluarga, gaji yang kecil, pekerjaan yang monoton, bekerja dalam waktu yang terlalu lama, ada masalah dengan atasan, tidak ada pembagian yang jelas dalam pekerjaan, adanya target produksi, dan lain-lain. Dan yang kelima, menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Warga negara yang baik adalah dambaan bagi setiap orang yang ingin hidup tenang, damai, dan bahagia di tengah-tengah masyarakat. Warga negara yang baik adalah warga negara yang taat patuh pada tata aturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini diwujudkan dengan cara-cara seperti mengurus dan memilih surat-surat kewarganegaraan, KTP, akte kelahiran, surat paspor, visa bagi mereka yang ingin keluar negeri, membayar pajak, menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat dengan mengandalkan diri agar tidak tercela di mata masyarakat, mampu menyesuaikan diri dalam pergaulan sosial di masyarakat, ikut terlibat dalam kegiatan gotong royong, kerja bakti, membersihkan solokan, memperbaiki jalan, dan sebagainya. Tugas-tugas perkembangan tersebut merupakan tuntunan harus dipenuhi seseorang sesuai dengan norma sosial budaya yang berlaku di masyarakat. Bagi orang tertentu yang menjalani ajakan agama, misalnya hidup sendu, terselibat, mungkin tidak mengikuti tugas perkembangan bagiannya, yaitu mencari pasangan hidup, dan bagian B membina kehidupan rumah tangga. Baik disadari atau tidak, bagian C dan D, setiap orang dewasa muda akan melakukan tugas perkembangan tersebut dengan baik. Baik, terima kasih. Mungkin cuman ini saja yang bisa saya sampaikan di podcast saya. Ada yang lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.